betina itu ada 3 lubang pengeluaran. Nah, nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Kemudian untuk proses selanjutnya itu setelah dilakukan proses stripping, selanjutnya milk atau sperma ikan yang telah keluar tadi itu diambil menggunakan squid. Kemudian squid yang sudah terisi oleh milk atau sperma ikan itu nanti akan ditutup menggunakan aluminium foil. Nah, setelah ditutup menggunakan aluminium foil, nanti akan diencerkan dengan NaCl sebanyak 1 kali pengenceran. Jadi hanya dilakukan 1 kali pengenceran. Seperti itu. Nah, untuk perbandingan NaCl-nya itu berapa? Itu NaCl-nya dengan perbandingan 1:2. Jadi yang 1 itu untuk spermanya, yang 2 itu NaCl. 1:2. Kemudian setelah ditetesi oleh NaCl, sperma tadi, jadi pada waktu penetesan NaCl itu dihomogenkan terlebih dahulu, habis itu baru diambil menggunakan pipet tetes. Nah, diambilnya itu seberapa? Itu sesuai kebutuhan, seperti itu. Nah, setelah diambil menggunakan pipet tetes, maka diletakkan di atas objek gelas dan ditutup dengan cover gelas, yang nantinya akan diamati menggunakan mikroskop, seperti itu. Mungkin dari tahapan koleksi spermatozoa ikan nilem ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Permisi Kak. Iya. Saya Muhammad Wisam dari kelas biologi B, izin bertanya. Fungsinya pada saat menutup menggunakan aluminium foil itu apa ya Kak? Iya, akan saya jawab. Jadi fungsinya ditutup dengan aluminium foil itu karena supaya milk atau sperma ikan itu tidak terkena cahaya atau udara. Selain itu juga untuk menjaga motilitas dari sel sperma sendiri. Nah, motilitas itu merupakan pergerakan dari sel sperma. Karena sel sperma itu sensitif seperti itu. Nah, mungkin dari Bisam ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Menurut saya sudah jelas Kak, terima kasih banyak. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang ditanyakan? Misi Kak. Ya. Saya Wanda, dari kelas B izin bertanya. Untuk proses stripping itu tadi, pengeluaran sel telur atau sel spermanya itu, apakah semuanya harus dikeluarkan atau boleh beberapa saja, Kak? Terima kasih. Terima kasih, Wanda. Jadi untuk proses strippingnya tadi itu sesuai dengan kebutuhan kita untuk pengeluaran sel sperma atau milknya ataupun dari sel telurnya, seperti itu. Sesuai yang kita butuhkan, seperti itu, Wanda. Ya, izin feedback boleh, Kak? Ya. Kak, berarti kalau misal ada yang tertinggal di dalam perutnya itu enggak apa-apa ya, Kak? Iya, enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi? Permisi, Kak. Ya. Saya Nisa Nabila izin bertanya, Kak. Kan ini kita kalau praktikum langsungnya kan melakukan praktik secara langsung gitu kan, memilih antara ikan nilam yang jantan betina yang mau diambil. Yang saya ingin tanyakan itu untuk melihat morfologi dari ikan jantan yang sekiranya spermanya sudah siap itu bagaimana ya, Kak? Kan kalau yang betina itu kan dari morfologinya sudah terlihat ya, lebih besar seperti itu, ada mengembungnya gitu di bagian abdomen. Kalau yang di jantan bagaimana ya, Kak? Apakah harus dilihat alat kelaminnya atau gimana? Terima kasih, Kak. Iya, baik. Terima kasih Nisa pertanyaannya. Jadi sama, untuk penentuan jantan betinanya itu berdasarkan jenis kelaminnya itu berdasarkan lubang pengeluaran tadi. Untuk jantan itu ada dua lubang pengeluaran, dan untuk betina itu ada 3 lubang pengeluaran. Nanti setelah ini saya jelaskan ya untuk bagaimana bentuk atau letak lubang pengeluaran
dari ikan nilam jantan dan betina seperti itu. Apa ada feedback? Bisa? Iya Kak, baik. Berarti emang harus dilihat kembali seperti itu ya Kak. Mungkin kalau dari jarak jauh atau morfologinya itu kurang bisa dilihat atau valid seperti itu ya Kak. Iya. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Permisi, Kak. Iya. Ya, saya Aisyah izin bertanya mengenai ini kan yang diambil sel sperma pada ikan jantan. Nah, saya ingin bertanya misal sel telur yang diambil. Nah, itu untuk pengencerannya dengan NaCl itu apakah perbandingannya sama ya, Kak? Atau karena mereka berbeda itu perbandingan dengan pengenceran ini berbeda gitu, Kak? Baik, ya. Terima kasih ya Aisyah. Jadi untuk koleksi spermatozoa sama koleksi sperma sama koleksi sel telur itu berbeda. Kalau koleksi sperma itu ditambahkan NaCl perbandingan 1:2 karena sperma ini kan memiliki tekstur yang kental, jadi perlu diencerkan terlebih dahulu supaya nanti memudahkan proses selanjutnya yaitu fertilisasi. Dan selain itu juga untuk memudahkan kita untuk mengamati motilitas dari sperma itu sendiri, seperti itu. Kalau untuk sel telur itu tidak ditambahkan dengan NaCl seperti itu. Baik, Kak. Sangat jelas. Terima kasih, Kak. Iya. Oh ya, mungkin dari kakak asisten lain ada yang mau menambahkan? Oh iya. Silakan. Iya, aku mau nambahin pertanyaan Nisa tadi ya, yang kayak jantan sih gimana sih caranya kok bisa tahu dia udah siap apa belum gitu kan. Nah, kalau yang jantan itu setahu aku, mungkin teman-teman juga nanti bisa cari-cari info lagi ya. Kalau setahu aku itu, kalau yang jantan siap dipijah itu nanti pas dipijat bagian perutnya itu nanti kayak keluar cairan gitu loh. Nah, kayak keluar cairan, nah itu kan berarti kayak ya semennya itu. Jadi itu udah siap dipijah seperti itu. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yuyun. Mungkin dari Nisa sudah paham ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Oh ya, saya mau tanya, ini larutan NaCl-nya itu ukuran molarnya itu berapa ya? Untuk molarnya itu NaCl 0,9%. Seperti itu. Berarti perbandingan 1:2 itu satunya sperma, duanya itu NaCl kan ya? Iya, seperti itu. Oh ya, permisi, kalau semen itu mengacu pada sel sperma kan ya, bukan sel telur kan ya? Iya, benar, mengacu pada sel sperma untuk semennya itu. Ya, sudah. Mungkin saya mau menambahkan ya, jadi sebelum kita melakukan proses stripping atau pemijahan, itu kita harus menentukan induk yang berkualitas. Nah, sebelum kita ambil itu, biasanya pada kolam itu diberikan kuning telur. Nah, fungsinya kuning telur itu untuk apa? Fungsi kuning telur itu untuk menstimulasi atau untuk meningkatkan birahi dari ikan tersebut supaya nanti sel sperma dan sel telur yang dihasilkan itu juga banyak. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Mungkin saya juga mau bertanya. Untuk ini kan diteteskan dengan NaCl. Mungkin ada yang tahu apa fungsi dari NaCl sendiri ini? Silakan teman-teman bisa menjawab. Ya, saya Kak.
Halo, Ya, ya saya Nabila Maria izin mencoba menjawab. Jadi NaCl setahu saya sebagai larutan buffer, Kak. Terima kasih. mungkin ya benar. Ada yang mau menambahkan terkait ya? Ya, saya Nabila izin menambahkan, Kak. Jadi, setahu saya NaCl itu kan, ya karena buffer tadi itu juga kan pH-nya juga netral, Kak. Jadi itu bisa masih bersifatnya isotonis. Terus, jadi secara nggak langsung bisa ngelindungin spermatozoanya gitu, Kak, dari mungkin faktor-faktor lingkungan. Terus juga mempertahankan pH juga, seperti itu sih, Kak, dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Nisa. Ya, jadi benar ya. Yang pertama itu sebagai larutan fisiologis. Kemudian selain itu juga bisa digunakan untuk menjaga viabilitas dari sel sperma sendiri. Kemudian selain itu juga untuk mengancarkan dari sel sperma tersebut. Karena kan sel sperma seperti yang saya bilang tadi bahwa sel sperma itu atau semen itu sebenarnya sperma atau semen itu sebenarnya kental kan. Nah, supaya nanti bisa kita lihat motilitasnya mudah, maka diencerkan terlebih dahulu dengan NaCl, seperti itu. Ya, mungkin untuk koleksi spermatozoa ini masih ada yang ditanyakan? Kak, izin bertanya. Ya. Tony dari biologi izin tanya. Di sini kan dipakai jenis ikan nilem, itu ada alasan tertentu nggak, Kak, kenapa dipakai ikan ini, ataukah emang hasil dari sperma atau sel telur dari ikan ini tuh lebih bagus untuk pengamatan, atau seperti apa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Foni. Jadi sebenarnya ikan yang digunakan ini boleh bebas, cuma yang digunakan pada praktikum kali ini itu ikan nilem, seperti itu. Jadi nggak ada, maksudnya tidak ada ketentuan bahwa kalau ikan nilem itu lebih bagus atau lebih dari segi kuantitasnya juga lebih bagus ikan nilem, seperti itu. Nggak ada itu, nggak ada ketentuan seperti itu. Apakah menjawab, Poni? Oh, berarti sebenarnya, oh ya Kak, izin. Berarti sebenarnya pakai ikan apapun kayak ikan nila, ikan mujair itu juga nggak apa-apa ya, Kak? Iya, boleh. Bisa. Oke, Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung lanjut teman-teman ya. Nah, ini untuk proses koleksi sel telur ikan nilem. Jadi yang pertama sama seperti tadi, menentukan induk betina yang berkualitas. Induk betina yang berkualitas itu ciri-cirinya, ya tadi sudah sempat disinggung oleh Nisa ya. Biasanya bagian perutnya itu agak menggembung, seperti itu. Nah, sama juga seperti koleksi sperma atau milk dari ikan jantan tadi, sebelum dipijak itu juga pada kolam harus ditambahkan dengan kuning telur, supaya untuk meningkatkan estrus dari ikan nilem itu, sehingga untuk sel telurnya yang dihasilkan juga banyak atau meningkat, seperti itu. Nah, untuk proses stripping sel telurnya itu sama dengan ikan jantan, yang mana pada bagian abdomen bawah itu ada lubang pengeluaran untuk sel telur. Nah, itu dipijat secara perlahan dari arah kranial menuju arah kaudal, seperti itu. Terus setelah itu sel telur diambil menggunakan sendok. Jadi waktu proses pengeluaran habis itu langsung ditampung di sendok. Nah, setelah itu sel telur akan ditampung pada wadah plastik, kemudian ditutup dengan aluminium foil.
Setelah itu sel telur diletakkan di atas objek gelas dan ditutup dengan cover gelas, kemudian diamati menggunakan mikroskop. Nah, ini juga menyinggung pertanyaan tadi bahwa pada ikan betina itu tidak menggunakan pengenceran seperti itu karena untuk teksturnya sendiri itu juga berbeda dengan sperma seperti itu. Kemudian fungsi dari aluminium foil ini di ikan nilem ini untuk melindungi atau menjaga massa sel telur supaya tidak mengalami kekeringan seperti itu, supaya sel telurnya tidak kering. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini merupakan lubang pengeluaran pada ikan jantan dan betina. Nah, pada ikan jantan ini terlihat bahwa terdapat 2 lubang pengeluaran. Yang pertama ini ada lubang anus, kemudian yang di sini itu lubang pengeluaran urin dan sperma di sini. Sedangkan pada ikan betina di sini itu terdapat 3 lubang pengeluaran. Yang pertama ada lubang anus, lubang pengeluaran sel telur sendiri, ada lubang urin. Nah, di sini ini untuk pengeluaran dari sel telur itu. Kemudian ini adalah hasil morfologi dari gamet ikan nilem jantan dan betina. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah membaca referensi di buku atau di jurnal mengenai morfologi dari sel sperma. Atau sel telur, misalnya ada yang tahu, silakan boleh dijawab bagaimana morfologi dari gamet jantan seperti itu. Mungkin ada yang sudah tahu? Boleh menjawab. Izin menjawab, Kak. Ya. Nama saya Stefani dari kelas B. Saya mencoba menjawab ya, kayak kalau misalnya sperma itu morfologinya itu ada kepala itu isinya kepala itu ada nukleusnya, terus ada bagian leher dan sama ada ekornya, Kak. Gitu yang setahu saya. Makasih. Iya, benar. Terima kasih, Stefani. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjelaskan morfologi dari ikan betina? Mungkin ada yang sudah membaca di buku atau di jurnal atau di referensi yang lain, boleh menjawab. Ya, mungkin saya jelaskan saja ya. Jadi morfologi gamet dari ikan nilem jantan itu mungkin di sini terlihat kecil karena ini perbesaran 100 kali. Untuk sel telurnya ini perbesaran 400 kali. Nah, biasanya di sini itu teman-teman jika mengamati langsung bisa langsung melihat bagaimana motilitas atau pergerakan dari sel sperma sendiri. Nah, selain itu kita juga dapat melihat bagaimana morfologinya. Yang pertama, untuk gamet ikan nilem jantan, ciri-ciri spermanya itu terdiri dari 3 bagian. Terdiri dari kepala yang memiliki bentuk oval, kemudian bagian middle-nya, dan bagian ekornya, seperti itu. Nah, biasanya mereka ini memiliki ukuran yang kecil jika dibandingkan dengan sel telur. Namun jumlah mereka itu sangat banyak, seperti itu. Jumlah dari sel spermanya itu. Nah, sedangkan pada gamet ikan nilem betina itu berukuran besar, kemudian hanya memiliki satu sel saja,
Kemudian pada sel telur ini, pada bagian sini ini ada seperti kayak kuning telur. Nah, ini itu di sini dinamakan dengan kutub vegetal. Nah, pada bagian sini yang terlihat seperti putih transparan ini bagian kutub animal. Nah, pada kutub vegetal ini memiliki jumlah kuning telur yang lebih banyak dibanding dengan kutub animal, seperti itu. Nah, selain itu, pada sel telur ini, biasanya untuk sel telur yang belum terfertilisasi atau belum terbuai, itu biasanya memiliki warna sedikit keruh atau kekuningan atau kecoklatan, seperti itu. Nanti untuk bagaimana ketika sudah difertilisasi, itu ada di bab selanjutnya, ada di topik selanjutnya, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari... Halo, Kak. Ya? Iya, saya Lydia, izin tanya, Kak. Mohon maaf, tadi Kakak bilang sel telur betina itu cuma satu ya, Kak? Bukannya sel telur betina itu banyak ya, Kak? Jumlahnya itu kan lebih, menurut yang referensi yang saya baca, itu jumlah dari selnya itu lebih banyak dari jumlah sel sperma itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel telur, seperti itu. Jadi kalau sel telur itu ukurannya besar seperti itu, dan jumlahnya itu nggak banyak, nggak seperti sel sperma, seperti itu. Oh, maksudnya dibandingkan sperma Iya. itu banyak sperma gitu ya, Kak? Ya, jumlah untuk kuantitasnya, jumlahnya seperti itu. Oh iya, terima kasih, Kak. Terima kasih, Lydia. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain? Permisi, Kak. Saya Wanda, izin memastikan tadi berarti kutub vegetal sama kutub anal ya, Kak? Yang di sel telur. Iya, baik, izin menjawab. Kutub vegetal dan kutub animal. Ya, terima kasih, Kak. Ya. Kak, izin tanya lagi boleh ya, Kak? Iya, boleh. Tadi kan di metode itu kalau pengambilan sel sperma kan pakai spuit ya, Kak ya. Sedangkan kalau yang betina itu pakai sendok. Nah, itu kenapa ya, Kak? Kenapa kalau sperma itu pakai spuit, kalau sel telurnya diambilnya pakai sendok? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi, dari kenapa berbeda gitu ya dari pengambilan sel sperma sama sel telur. Nah, yang pertama itu berdasarkan dari teksturnya. Untuk sel sperma itu kan teksturnya lebih kental seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan spuit daripada menggunakan sendok seperti itu. Selain itu juga fungsinya menggunakan spuit itu ini bisa menghindari kontaminan yang berasal dari lubang urin seperti itu.
Oke Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Kak, apakah suara aku masuk? Halo? Iya, Suara saya masuk ya Kak? iya masuk. Oke, saya mau tanya untuk yang tadi metode pada sel telur tadi ya Kak ya. Mohon maaf apabila kalau misalnya udah dijelasin karena waktu tadi jelasin agak putus-putus. Nah, tadi kan ada sel telur ditampung pada wadah plastik dan ditutup dengan aluminium foil untuk menjaga sel telur agar tidak kering ya Kak? Ya. Nah, itu apakah pada perlakuan ini tuh wajib penutupnya menggunakan aluminium foil atau bisa digantikan dengan yang lain ya Kak? Bagaimana? Baik, saya izin menjawab. Jadi, sepengetahuan saya dan berdasarkan pengalaman saya juga, itu untuk melindungi biasanya untuk melindungi terhindar dari cahaya ataupun dari udara itu bisa menggunakan kertas aluminium foil karena kertas aluminium foil ini bersifat kedap cahaya dan kedap udara. Jadi untuk menjaga supaya massa sel itu tetap tidak kering, maka digunakanlah aluminium foil seperti itu. Oke, mungkin dari asisten yang lain ada yang menambahkan? Iya, jadi seperti itu. Mungkin dapat dipahami atau masih ada pertanyaan lagi? Saya izin feedback, boleh Kakak? Ya, boleh. Berarti untuk perlakuan ini tidak ada alternatif lain ya Kak? Berarti harus menggunakan aluminium foil seperti itu? Atau bagaimana? Ya, pada praktikum kali ini menggunakan aluminium foil seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, tadi menambahkan dari pertanyaan Lydia. Jadi kan di sini tuh lubang pengeluaran urin dan sperma itu hampir dekat ya. Jadi fungsinya tadi untuk menghindari kontaminan yang ada pada urin. Makanya menggunakan spuit seperti itu. Kalau di betina kan berbeda, lubang urinnya di sini, lubang pengeluaran telurnya di sini. Jadi untuk kemungkinannya itu kecil seperti itu. Ya, saya mau tanya Kak. Itu di video yang dibagikan di stream GCR itu waktu pengambilan sel telur itu cairannya kok coklat gitu ya? Apa ya, memang itu sel telurnya itu memang banyak atau memang larutan-larutan yang ada di sel telur itu juga banyak gitu ya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Yuris atas pertanyaannya. Mungkin saya mencoba menjawab ya, kenapa kok berwarna coklat seperti itu. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya untuk sel telur yang belum terbuai atau belum terfertilisasi, dia akan berwarna keruh, kecoklatan ataupun kekuningan. Jadi pada video yang diambil itu memang belum terfertilisasi seperti itu. Apakah ada feedback Yuris? Itu sel telurnya itu memang coklat itu kuantitasnya itu emang banyak gitu ya, menggerombol gitu ya, atau
Gimana sih itu? Iya, nanti itu kan sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Ya. Kakak. Jadi waktu di sini ya Yuris. Ya, waktu di situ itu saya agak bingung itu. Apakah yang diambil itu salah ya antara fesesnya atau sel telurnya? Soalnya warnanya coklat. Iya, oke. Mungkin sekali yang lain ingin menambahkan. Ya, jadi ini tuh yang diambil benar sel telur. Sel telur itu pada ikan ini memang benar berwarna coklat atau kekuningan atau keruh. Nah, nanti ini tuh jumlahnya banyak ya, nggak satu gitu. Jumlahnya ada banyak. Nah, nanti ini akan dilakukan proses selanjutnya yaitu fertilisasi. Nanti akan dijelaskan di praktikum selanjutnya. Jadi ini tuh sebenarnya benar. Ini sel telur. Benar berwarna coklat atau kekuningan atau keruh. Seperti itu, Yuris. Bagaimana, Yuris? Ya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi atau tidak, teman-teman? Atau sudah cukup? Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup ya teman-teman. Baik, jadi oh ya sebelumnya apakah videonya perlu ditayangkan kembali di sini atau sudah cukup? Boleh ditampilkan lagi mungkin, Kak? Oh ya, baik. Akan saya tampilkan ya.
Untuk suaranya nggak masuk ya teman-teman? Iya, Kak, nggak masuk. Belum ada suaranya, Kak. Oke, sebentar ya. Lanjut. Tetap nggak terdengar ya, teman-teman? Tidak, Kak. Mungkin langsung saja ya, karena ini nanti juga tidak ada pembahasannya seperti itu. Ya, mungkin. Ya, mungkin dari teman-teman sudah cukup jelas kah? Permisi, Kak. Izin bertanya kembali. Kalau boleh tahu, saringan tadi untuk apa ya, Kak? Ya, baik. Jadi, untuk pengamatan ini itu sebenarnya berlanjut seperti itu. Jadi nanti ada tahapan selanjutnya setelah pengamatan dari sel sperma, sel telur, nanti ada tahapan selanjutnya.
sampai ke topik 3. Jadi masing-masing topik itu saling berhubungan, saling keterkaitan antara satu topik dengan topik yang lainnya. Seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Sama. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait LPS-nya. Jadi untuk format LPS-nya seperti ini, ada nama, NIM, tanggal praktikumnya, topik praktikumnya hari ini, kemudian diketik di kertas A4 Times New Roman, untuk ukurannya 12 fontnya. Terus dikirim dalam bentuk PDF, nanti akan saya buatkan di Google Classroom. Kemudian untuk format nama filenya, nama, NIM, nama underscore NIM underscore LPS1. Nah, isinya itu meliputi perlakuan, fungsi, dan hasil. Nanti misalnya ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa menghubungi saya seperti itu. Untuk perlakuan fungsi hasilnya itu yang dilakukan pada pengamatan semen dan sel telur ikannya saja, seperti itu. Jadi yang dibahas di praktikum kali ini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Mohon maaf Kak, saya boleh izin bertanya? Iya. Nama saya Muhammad Hisham, izin bertanya. Untuk yang perlakuan fungsi hasil itu yang pengambilan sampel jantan dan betinanya dicampur atau dipisah gitu Kak? Baik, alangkah baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wisam ya. Alangkah baiknya boleh dipisah atau langsung jadi satu juga bisa. Jadi misalnya koleksi sperma ikan nilem, kemudian bawahnya langsung koleksi sel telur ikan nilem seperti itu. Atau digabung jadi satu juga nggak apa-apa. Baik Kak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Halo Kak. Ya. Ya, saya Lydia, izin tanya Kak. Itu jadi isinya cuma tentang metodenya aja ya Kak? Nggak ditampilin misalnya kayak hasil spermanya sama ovumnya tadi yang di PPT itu ya Kak ya? Jadi cuma metodenya aja gitu, perlakuan fungsi hasilnya. Jadi saya agak bingung. Iya, ya terima kasih Lydia. Jadi yang dimasukkan di LPS itu cuma metodenya saja, tidak memakai hasilnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oh, alat dan bahannya ditulis nggak Kak? Untuk alat dan bahannya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung perlakuan fungsi hasilnya seperti itu. Oh iya, terima kasih Kak. Sama-sama. Kak, izin bertanya. Iya. Untuk LPS-nya dikumpulkan jam berapa ya Kak ya? Makasih. Iya, sama-sama. Untuk teman-teman ada yang masih kelas hari ini? Setelah praktikum kali ini? Ada yang kelas Kak untuk KWN sama ada yang gini. Ya. Jam berapa? Jam 2 Kak. Sampai jam berapa teman-teman? Kelasnya maksudnya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 2 sampai jam 5 lebih 10 Kak. Kalau misalnya 23.59 boleh tidak Kak? Jam berapa tadi terakhir? Jam berapa? Jam 5 lebih 10 Kak. 17.10 Kak. Baik, untuk teman-teman
Nanti yang belum ada kelas silakan dikumpulkan ya. Nanti kalau ada kelas, nanti saya tunggu sampai jam 7 malam. Bagaimana? Sedikit kok, nggak banyak. Sampai jam 7 malam nanti saya tunggu gimana. Ya Kak, baik dari teman-teman kelas B sepakat jam 7 malam nanti Kak. Ya, oke. Nanti kalau ada kendala sinyal atau kendala apa, silakan hubungi saya ya. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Setelah ini akan ada post test. Waktu pengerjaannya 10 menit. Jadi sekarang untuk linknya akan saya kirimkan sebentar.